Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa man tajlil fala tajidalah waliyyan mursyida. Segala puji bagi Allah yang mana oleh Allah masih memberikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan, baik berupa nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Dan tak lupa pula salawat yang selalu diiringkan dengan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati, Abi Sodikin MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir di Nusantara, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama kami Agnia Ilma, NPM kami 2012-11276. Di sini, di dalam video kali ini, izinkan sejenak kami untuk membagikan atau berbagi ilmu mengenai kitab-kitab tafsir di Nusantara. Apa saja kitab-kitab tafsir di Nusantara dan siapa saja ulama-ulama tafsir yang ada di Nusantara. Nah, jadi untuk mengawalinya, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini di dalam video kali ini kami akan membahas beberapa poin mengenai kitab-kitab tafsir di Nusantara. Yang pertama, nanti kita akan bahas dulu tentang pengantar tafsir Nusantara, yang nanti mungkin di sana meliputi tentang pengertian tafsir Nusantara. Kemudian lanjut di poin kedua adalah tentang sejarah tafsir klasik, modern, dan kontemporer. Kemudian yang ketiga, metodologi, corak, serta karakteristik tafsir Nusantara. Dan yang poin keempat yang merupakan poin terakhir di dalam video ini adalah ulama tafsir beserta karya tafsir di Nusantara. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk ke pembahasan yang pertama ataupun slide yang pertama, yakni tentang pengertian tafsir Nusantara. Nah, jadi Nusantara ini tafsir Nusantara adalah upaya yang dilakukan untuk menjelaskan kandungan Al-Quran kepada bangsa Indonesia melalui bahasa yang digunakan oleh bangsa tersebut, baik dalam bahasa nasional atau bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah. Nah, contoh bahasa daerah itu misalnya seperti bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahkan ada juga tafsir berbahasa Aceh. Kemudian tentang perbedaan tafsir dan takwil. Nah, jadi di sini menurut pendapat para ulama tafsir bahwasanya tafsir dan takwil itu adalah dua istilah yang berbeda. Tafsir ini artinya memahami makna Al-Quran yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan diriwayatkan hingga sampai kepada kita. Itu adalah pengertian tafsir. Sedangkan untuk takwil ini adalah usaha untuk menyingkap makna yang tersembunyi dari ayat Al-Quran yang hanya dapat dilakukan oleh ulama yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perbedaan yang mendetil dari antara tafsir dan takwil itu yang lebih mudah kita memahaminya adalah tafsir itu sifatnya itu lebih umum dibandingkan dengan takwil. Kenapa? Karena tafsir itu menyangkut seluruh ayat-ayat Al-Quran, menyangkut seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan takwil ini hanya berkenaan dengan ayat-ayat yang memang sifatnya itu mutasyabihat. Kemudian sejarah tafsir di Indonesia. Nah, jadi untuk sejarah tafsir di Indonesia ini sebenarnya panjang ya teman-teman, tapi secara singkatnya yang perlu kita ketahui bahwa aktivitas seputar Al-Quran di Indonesia ini dirintis oleh seorang ulama, yakni Abdurrauf Asingkili, yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu pada pertengahan abad. Kemudian pada abad ke-20, karya-karya tafsir mulai bermunculan dan berkembang pesat di Nusantara. Kitab tafsir yang ditulis oleh para mufasir saat ini berupaya membangkitkan semangat bangsa untuk lepas dari penderitaan walaupun hanya dengan pernyataan yang samar-samar. Dan penelitian mereka pada masa itu hanya terfokus kepada 4 studi kepustakaan. Yang pertama tafsir dari tahun 1900 sampai dengan 1945 sebagai sumber data primer, yaitu
Yang pertama tafsir Al-Qur'an Al-Karim, kemudian tafsir Al-Furqan, kemudian tafsir Malja Al-Thalibin, dan yang terakhir adalah Tamsyiah Al-Muslimin. Nah, kemudian karakteristik dan corak tafsir. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan karakteristik dan corak tafsir itu? Nah, jadi karakteristik adalah suatu sifat yang melekat dan dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan suatu penafsiran. Nah, istilah karakteristik ini adalah istilah karakteristik sebuah tafsir dalam ulur sering diidentifikasikan lewat metode penafsiran, sumber penafsiran dan pendekatan atau corak pemikiran penafsiran. Sedangkan corak penafsiran atau di dalam bahasa Arab kita sering mendengar kata corak ini dengan istilah launun. Yang dimaksud dengan corak penafsiran atau launut tafsir ini adalah hal yang tak dapat dihindari. Berbicara mengenai karakteristik dan corak sebuah tafsir di antara para ulama yang membuat pemetaan dan kategorisasi yang berbeda-beda. Ada yang menyusun bentuk pemetaannya dengan 3 arah, yaitu pertama metode di dalam kitab tafsir itu ada misalnya metode antar ayat dengan hadis, ayat dengan kisah Israiliyat, kemudian teknik penyajian, misalnya tekniknya runtut dan topikal. Kemudian yang ketiga pendekatan, misalnya fikih, falsafi, sufi, dan lain-lain. Nah, jadi corak penafsiran ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dari sebuah kitab tafsir. Intinya di dalam yang dimaksud dengan corak ini adalah hal yang kebanyakan hal yang menjadi mayoritas yang dibahas di dalam tafsir tersebut. Misalnya seperti tafsir yang coraknya fikih. Nah, jadi tafsir yang coraknya fikih itu otomatis di dalam tafsirnya itu pasti banyak membahas tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Kemudian yang keempat, yakni karya tafsir dan ulama tafsir di Indonesia. Nah, dalam literatur Islam paling kitab tafsir Al-Quran cukup berpengaruh, yakni ada 5 kitab tafsir Al-Quran yang cukup berpengaruh. Ini yang pertama, tafsir Al-Tabari yang ditulis oleh Muhammad bin Jarir atau lebih dikenal dengan sebutan Imam At-Tabari. Kemudian tafsir yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imaduddin Abu Fida Ismail bin Amir bin Katsir. Kemudian yang ketiga adalah tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Kemudian tafsir Al-Jalalain yang merupakan tafsir yang metodenya itu ijmali yang ditulis oleh dua jalal, yakni Jalaluddin Al-Suyuti dan juga Jalaluddin Al-Mahali. Kemudian tafsir yang kelima adalah tafsir As-Suyuti yang ini juga merupakan salah satu karya tafsir yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang sejarah tafsir klasik, sejarah tafsir mulai dari klasik, modern, dan kontemporer. Nah, jadi teman-teman, tafsir klasik ini adalah tafsir yang mulai berkembang sejak abad pertama sampai abad ketiga Hijriah. Perkembangan tafsir klasik ini dapat ditinjau dari segi kodifikasi atau penulisan yang dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada masa Rasul dan sahabat, kemudian pada masa tabi'in, dan pada pengkodifikasian tafsir. Kemudian tafsir modern. Nah, jadi tafsir modern ini adalah tafsir yang mulai berkembang yang adalah tafsir yang pada abad modern, tepatnya abad 19 dan awal 20 Masehi, itu perkembangannya tafsir modern. Yang studi terhadap Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Dan yang ketiga adalah tafsir kontemporer, yang mana tafsir kontemporer ini menurut Ahmad Shirbashi, periode kontemporer ini adalah sejak abad ke-13 Hijriah atau akhir dari abad 19 Masehi sampai sekarang ini. Yang tafsir kontemporer ini adalah tafsir yang penjelasan Al-Quran itu disesuaikan dengan kondisi saat ini, artinya mengikuti perkembangan zaman. Kemudian menurut Al-Farmawi terdapat 4 metode yang berkembang pada masa tafsir modern dan kontemporer, yaitu metode
ijmali atau metode global, kemudian metode tahlili atau metode analitis, kemudian metode muqarran atau muqarrin yang artinya metode perbandingan, dan yang keempat metode maudhu'i. Dan mungkin ada ditambah satu metode lagi yang berkembangan kebelakangan ini, yaitu metode kontekstual. Kemudian di poin yang ketiga tentang metodologi, corak, serta karakteristik penafsiran. Yang pertama kita bahas dulu tentang metodologi. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang metodologinya itu, sebaiknya kita tahu dulu sebenarnya pengertian dari metodologi itu apa. Nah, jadi metodologi ini adalah cara-cara para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nah, jadi metodologi itu terbagi menjadi metodologi penafsiran Al-Quran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya metode ijmali atau metode yang sifatnya itu global. Yang dimaksud dengan metode ijmali ini adalah em, salah satu cara para ulama tafsir untuk menjelaskan Al-Quran dengan singkat, padat, dan jelas tanpa penjelasan yang panjang. Dia penjelasannya itu singkat, tapi kita sudah memang mudah untuk memahami penjelasan yang dijelaskan oleh tafsir yang yang metodenya itu ijmali, kemudian tahlili atau analitis. Nah, jadi tafsir yang ditafsirkan dengan metode tahlili ini artinya menafsirkan ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat tersebut, serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkannya. Nah, jadi beda antara metode ijmali dan metode tahlili. Ijmali ini sifatnya itu lebih umum, sedangkan untuk tahlili ini memang dia dideskripsikan tafsir tersebut secara lebih mendetail, mulai dari ayat-ayatnya, kemudian juga mencangkup makna-makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode muqarran atau metode perbandingan. Nah, jadi yang dimaksud dengan metode muqarran adalah metode membandingkan teks-teks ayat di dalam Al-Qur'an yang memiliki persamaan redaksi yang beragam dalam satu kasus yang sama. Atau juga metode muqarran ini adalah metode membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah yang pada akhirnya terlihat bertentangan, dan bisa juga dikatakan membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode maudhu'i atau metode tematik. Nah, jadi yang dimaksud dengan metode maudhu'i ini adalah membahas ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan tema atau judul yang ditetapkan. Artinya yang dibahas di dalam Al-Quran itu memang ayatnya itu sudah per tema. Misalnya ayat mengenai eh, kewajiban beribadah. Nah, itu di dalam satu tema itulah yang ditafsirkan oleh metode maudhu'i ini, menafsirkan ayat itu per temanya tadi, seperti ayat tentang kewajiban ibadah tadi. Kemudian yang ditafsirkan itu dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti mulai dari asbab an-nuzulnya, kemudian kosakata yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Kemudian kita ini kan tadi metodologi. Nah, yang kedua ada istilah corak. Nah, corak tafsir atau di dalam bahasa Arab disebut dengan launut tafsir. Launut tafsir. Nah, adapun corak tafsir itu di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama corak fikih, yaitu corak tafsir yang cenderung dengan metode fikih yang berada di bawah pengaruh ilmu fikih yang membahas tentang misalnya hukum-hukum. Kemudian kemudian corak falsafi, yaitu tafsir yang cara penafsirannya itu cenderung menggunakan teori-teori filsafat. Kemudian corak ijtimai, yaitu tafsir adabal ijtimai ini adalah tafsir yang memiliki kecenderungan kepada persoalan sosial kemasyarakatan. Kemudian corak ilmi. Nah, jadi tafsir yang bercorak ilmi ini adalah tafsir yang cenderung menafsirkan Al-Qur'annya itu dengan memfokuskan penafsiran pada kajian bidang ilmu pengetahuan, yaitu untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu dalam Al-Qur'an atau ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Kemudian corak lugawi, artinya tafsir yang bercorak lugawi ini adalah sebuah tafsir yang cenderung kepada bidang linguistik atau bidang bahasa. Kemudian yang terakhir adalah corak teologi, yakni tafsir bercorak teologi atau kalam ialah tafsir dengan kecenderungan pemikiran kalam atau tafsir yang memiliki warna pemikiran kalam di dalamnya. Kemudian tadi sudah metodologi, kemudian kita sudah membahas juga tentang corak, dan yang ini adalah sumber penafsiran. Nah, jadi dari banyaknya kitab tafsir, sebenarnya sumber penafsiran yang mereka pakai itu hanya ada dua. Yang pertama, tafsir bil ma'thur,
dan tafsir bil ra'yi. Nah, apa yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur? Nah, jadi tafsir bil ma'thur ini adalah sumber penafsiran yang merujuk kepada Al-Qur'an, hadis dan perkataan para sahabat dan tabi'in, atau bisa juga dikatakan tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir yang sifatnya itu riwayah. Kemudian tafsir bil ra'yi. Apa yang dimaksud dengan tafsir bil ra'yi? Nah, tafsir bil ra'yi ini adalah sumber penafsiran berdasarkan ijtihad seorang mufasir setelah berbekal dengan ilmu bantu yang diperlukan. Nah, atau tafsir bil ra'yi ini juga disebut dengan istilah tafsir diroyah. Kemudian kita masuk ke poin keempat yang merupakan poin terakhir dari video kita kali ini, yaitu tentang ulama tafsir dan karya tafsirnya. Sebenarnya di Nusantara ini siapa saja sih yang menjadi ulama-ulama tafsir, ulama yang menulis kitab tafsir di Nusantara? Nah, yang pertama ada yaitu Mahmud Yunus. Nah, beliau bernama Mahmud Yunus, yang mana beliau dilahirkan di Batu Sangkar, Sumatera Barat pada tanggal 30 Ramadan 1316 Hijriah, atau jika di kalender sekarang itu 10 Februari tahun 1899. Kemudian beliau wafat pada tahun 1982. Ayahnya bernama Yunus bin Ince, kemudian ibunya bernama Hafsyah. Yang menjadi karya tafsir dari Mahmud Yunus ini adalah tafsir Al-Quran Al-Karim, yang metode penafsirnya itu adalah menggunakan metode ijmali, kemudian sumber penafsirannya itu adalah bil ma'thur, dan corak penafsirannya itu adalah corak ilmi. Kemudian yang kedua, di sini kita tidak hanya membahas tentang ulama tafsirnya saja, tetapi kita juga membahas tentang kitab tafsir yang ada di Nusantara ini. Yang kedua ini ada Tafsir Departemen Agama. Tafsir Departemen Agama ini dicetak pertama kali pada tahun 1957 yang masih berupa jilid 1 yang memang memuat juz 1 sampai juz 3. Kemudian dicetak secara lengkap pada tahun 1980. Yang mana metode yang digunakan di dalam Tafsir Departemen Agama ini adalah metode tahlili, yang menjadi sumber rujukannya adalah Al-Quran Al-Karim, Tafsir Al-Manar karya Rashid Ridho, dan corak penafsiran yang digunakan oleh Tafsir Departemen Agama ini adalah corak campuran. Ada corak ilminya, ada corak falsafinya, lugawinya, kemudian fikihnya. Intinya corak yang digunakannya itu adalah corak campuran, tidak satu corak yang digunakannya. Kemudian tokoh tafsir yang kedua adalah Buya Hamka. Nah, jadi nama lengkap Buya Hamka ini, namanya juga Abdul Malik Karim Amrullah, itu juga merupakan nama dari Buya Hamka. Kemudian beliau dilahirkan di Molek, Nagasari, Sungai Batang, yaitu di Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Yang beliau wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Ayahnya bernama Abdul Karim bin Amrullah. Kemudian ibunya bernama Siti Syafiyah Tanjung binti Haji Zakaria. Yang mana karya tafsir dari Buya Hamka ini adalah tafsir Al-Azhar. Kemudian metode penafsirannya adalah metode tahlili, sumber penafsirannya menggunakan sumber bil ma'thur, dan corak penafsirannya itu adalah Al-Adabi Al-Ijtimai. Kemudian ulama tafsir yang ketiga di Nusantara yaitu Daud Ismail, yang mana beliau dilahirkan di Cenrana, Kecamatan Lalabata tahun 1907 Masehi. Beliau wafat pada hari Senin tanggal 21 Agustus tahun 2006. Ayah beliau bernama Haji Ismail, kemudian ibu beliau bernama Haji Pompola. Kemudian karya tafsir yang ditulis beliau adalah Tafsir Al-Munir. Kemudian metode penafsiran yang digunakan di dalam Tafsir Al-Munir itu adalah ijmali dan tahlili. Kemudian corak penafsirannya adalah corak fikih. Kemudian Muhammad Quraisy Shihab. Nah, nama Muhammad Quraisy Shihab ini lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1900. Ayah beliau bernama Profesor Kiai Haji Abdurrahman Shihab, kemudian ibunya bernama Asma Al-Burishi. Yang menjadi karya tafsir beliau adalah, ini merupakan karya tafsir yang cukup fenomenal kita dengar, ya ini kitab tafsir Al-Misbah, yang mana metode yang digunakan di dalam tafsir Al-Misbah itu adalah metode tahlili, artinya metode analitis yang menjelaskan segala aspek yang berasal dalam Al-Quran tersebut. Kemudian corak tafsirnya itu adalah lugawi atau linguistik, yang lebih ke kebahasaan. Kemudian sumber penafsirannya adalah bil ma'thur.
Kemudian di sini ada juga tafsir ilmi. Nah, jadi tafsir ilmi ini adalah sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah atau menggali kandungan Al-Qur'an berdasarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Yang mana metode yang digunakan di dalam penafsiran ilmi ini juga metode tahlili, kemudian sumber penafsirannya itu adalah birra'i atau diroyah. Dan adapun tokoh-tokoh yang memang mereka di dalam kitab tafsirnya itu menggunakan corak ilmi sebenarnya banyak, cuman di sini hanya kami sebutkan hanya beberapa. Yang pertama ada Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Fakhruddin Ar-Razi yang di dalam kitabnya yaitu kitab uh, Mafatih Al-Ghaib atau sering kita sebut juga dengan Tafsir Al-Kabir. Kemudian Tantawi Al-Jauhari di kitab kedua Tantawi Jauhari dan juga Zaghlul An-Najjar. Dan tadi juga ada salah seorang ulama tafsir Nusantara yang menggunakan menggunakan corak ilmi ini sebagai corak penafsirannya, yaitu Mahmud Yunus di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian tafsir tematik Departemen Agama. Tafsir tematik adalah tafsir yang berusaha menjelaskan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu topik tertentu yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan sehingga memperjelas dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian di sini lanjut lagi dengan ulama tafsir di Nusantara, yaitu Syekh Abdurrahman As-Singkili. Nama lengkap beliau atau nama beliau adalah Aminuddin Abdul Raub bin Ali Al-Jawi Tsumma Fansuri As-Singkili. Beliau dilahirkan di Singkil pada tahun 1204 Hijriah atau 1615 Masehi. Kemudian beliau wafat pada tahun 1693. Yang menjadi karya tafsir beliau adalah kitab Turjuman Al-Mustafid. Kemudian metode penafsirannya adalah tahlili dan ijmali, dan corak tafsirnya adalah corak yang sifatnya umum. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mana nama beliau adalah Nawawi bin Umar bin Arabi, yang dilahirkan di desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Banten pada tahun 1814 Masehi atau 1230 Hijriah. Beliau wafat pada usia 84 tahun. Ayah beliau bernama Kiai Haji Umar dan ibu beliau bernama Nyai Zubaidah binti Muhammad Singaraja. Karya tafsir yang dikarang beliau adalah Tafsir Marah Labid, yang metode penafsirannya adalah ijmali dan juga tahlili. Kemudian corak penafsirannya itu adalah corak campuran. Kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa atau disebut juga dengan Mas Hadi. Beliau lahir di Sawahan, Gang Palen, Rembang, Jawa Barat. Kemudian beliau wafat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1977. Ayah beliau bernama Haji Zainal Mustafa, sedangkan ibu beliau bernama Khadijah. Karya tafsir beliau adalah kitab Tafsir Al-Ibriz, yang metode penafsirannya itu adalah menggunakan metode tahlili. Kemudian sumber penafsirannya itu adalah bil ma'thur, dan corak penafsirannya itu ada beberapa, yaitu fikhi, sosial kemasyarakatan dan sufisme. Kemudian Hasbi Asidiki atau nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasbi Asidiki. Beliau lahir di Luxmawi, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1975. Ayah beliau bernama Tengku Muhammad Hussein dan Tengku Muhammad Hussein Ibnu Muhammad Suud, dan ibu beliau adalah Tengku Amrah. Yang menjadi karya tafsir beliau adalah kitab tafsir Al-Quran Al-Majid An-Nur, yang metode penafsirannya itu menggunakan metode tahlili. Sumber penafsirannya itu menggunakan dua sumber, yaitu bil ma'thur dan bil ra'yi, dan corak penafsirannya itu bersifat al-adabi al-ijtimai. Kemudian Kiai Haji Ahmad Sanusi. Nama beliau adalah Ahmad Sanusi, yang beliau dilahirkan di desa Cantayan, Sukabumi pada 12 pada tahun 1306 Hijriah atau 18 September 1888. Beliau wafat pada tanggal 1 Agustus 1950. Ayah beliau bernama Abdurrahim bin Yasin. Kemudian karya tafsir yang dikarang beliau adalah kitab Raudat Al-Irfan fi Ma'rifat Al-Quran. Kemudian metode penafsiran beliau menggunakan metode birai, dan corak tafsir beliau adalah corak umum. Kemudian Misbah Mustafa. Nama lengkapnya adalah Misbah Ibnu Zainal Mustafa, yang dilahirkan di pesisir utara Jawa Tengah pada tanggal 5 Mei 1916. Kemudian beliau wafat pada tanggal 7 Zulqa'adah 1414 Hijriah atau 18 April 1994 Masehi. Ayah beliau bernama Zainal Mustafa dan ibu beliau bernama Khadijah. Karya tafsir yang ditulis beliau adalah Tafsir Al-Iqlil fi Ma'anil Al-Tanzil.
Kemudian metode yang digunakan dalam kitab tafsirnya itu adalah metode tahlili, dan sumber penafsirannya itu adalah birra'i, dan corak penafsirannya menggunakan corak adabi al-ijtimai. Dan kita sampai ke ulama tafsir Umar Bakri yang merupakan ulama tafsir Nusantara yang terakhir yang dibahas dalam video ini. Nama lengkap beliau adalah Haji Umar Bakri. Beliau lahir di Desa Kacang di pinggir Danau Singkara, Sumatera Barat pada tanggal 20 Juni 1916. Yang menjadi karya tafsir beliau adalah Tafsir Rahmat, yang metode penafsirannya itu menggunakan metode ijmali dan tahlili. Kemudian corak tafsir beliau adalah corak linguistik atau corak yang lebih kepada eh, kebahasaan. Nah, jadi teman-teman di slide yang selanjutnya ini teman-teman bisa melihat langsung siapa ulama tafsirnya dan mana kitab tafsir karangan mereka. Yang pertama tadi kan Mahmud Yunus, yang beliau mengarang kitab tafsir Al-Quran Al-Karim. Itulah gambaran dari sosok Muhammad Yunus, dan itu adalah kitab yang ditulis beliau, yaitu Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kemudian ada Buya Hamka yang mengarang kitab Tafsir Al-Azhar. Kemudian ada Daud Ismail yang mengarang kitab Tafsir Al-Munir. Kemudian selanjutnya ada Muhammad Quraisy Shihab yang mengarang kitab Tafsir Al-Misbah. Kemudian Syekh Abdul Raub Asingkili yang mengarang kitab Tafsir Turjuman Al-Mustafid. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani yang mengarang kitab Tafsir Marah Labid. Kemudian Kiai Haji Bisri Mustafa yang mengarang kitab kitab tafsir Al-Ibris. Kemudian Hasbi As-Siddiqi yang mengarang kitab tafsir Al-Majid An-Nur. Kemudian Kiai Haji Ahmad Sanusi yang mengarang kitab tafsir Raudat Al-Irfan fi Ma'rifat Al-Qur'an. Kemudian Kiai Misbah Mustafa yang mengarang kitab tafsir Al-Iqlil fi Ma'anil Al-Tanzil. Kemudian yang terakhir adalah Umar Bakri yang mengarang kitab tafsir Rahmat. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kami di dalam video kali ini, teman-teman semua. Semoga yang benarnya itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari kelalaian kami sendiri di dalam menuntut ilmu. Untuk kesalahannya kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menjadi manfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallahu khairan.